Halo teman-teman semua, balik lagi di Doktalk, di mana kita akan membicarakan isu-isu kesehatan dari yang nggak penting sampai yang penting. Tapi kebanyakan nggak pentingnya sih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari obat generik dan juga obat paten. Nah, mungkin kan teman-teman di sini bertanya-tanya tuh, apa sih bedanya obat paten sama obat generik? Kenapa yang satu harganya murah, yang satu bisa berkali-kali lipat lebih mahal? Berarti yang murah lebih jelek dong, yang ini yang paling bagus, atau gimana? Nah, tenang, kendalikan, santai aja karena di sini kita akan membahas tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Doktalk. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Terus, pada video kali ini, kita yang akan dibahas itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada perbedaan dari obat generik dan obat paten. Terus, selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitasnya gimana. Terus, kita akan membicarakan tentang gap harganya antara dua obat ini. Terus, selanjutnya akan ada kesimpulan. Yang pertama, singkat aja, perbedaan dari obat paten dan obat generik. Jadi obat paten itu adalah obat yang pertama kali dikembangkan oleh sebuah perusahaan farmasi. Contoh, obat yang sering kita pakai aja ya, yaitu amlodipin. Amlodipin ini obat untuk darah tinggi ya. Dia obat patennya itu adalah Norvasc. Norvasc pertama kali dikembangkan oleh Pfizer. Nah, tapi sekarang hak patennya sudah habis, sudah 20 tahun. Jadi bisa di-copy oleh perusahaan farmasi lain. Makanya sekarang merek-merek amlodipin itu banyak banget kayak gitu. Dan generiknya juga yang pastinya ada. Terus selanjutnya kita masuk ke obat generik. Nah, obat generik ini ada dua jenis. Obat generik yang berlogo dan obat generik bermerek. Gampangannya gini, obat generik berlogo ini obat generik biasa. Kalau obat generik bermerek itu sebenarnya bukannya paten. Ini kadang suka ketuker ya. Kalau misalnya kita datang ke toko obat atau apotek, kita sering ditanyain mau yang generik atau mau yang paten. Nah, kalau yang paten kan amlodipin ini Norvasc. Kalau yang lain itu berarti generik. Contoh, ada obat amlodipin mereknya Tensivast. Dia itu tetap bukan obat paten. Dia adalah obat generik bermerek. Jadi oleh perusahaannya dikasih merek Tensivast. Tapi dia adalah obat generik. Jadi dia ngopi dari si Norvasc ini. Dia kan kandungannya amlodipin. Amlodipinnya dikopi. Nah, terus dia kemas sendiri. Dia kasih merek sendiri Tensivast. Kayak gitu. Jadi obat generik ada dua. Obat generik yang biasa atau obat generik berlogo. Terus ada obat generik bermerek. Selanjutnya kita akan masuk ke efektivitas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke efektivitas, itu pasti ada hubungannya dengan isi kandungan dari si obat tersebut. Kalau misalnya obat yang tercantum isinya amlodipin 5 mg, walaupun mereknya beda-beda, ada Tensivast, ada Norvasc, ada amlodipin yang generik, atau ada merek-merek yang lain, itu isinya, kandungan aktifnya, ya pasti amlodipin setara amlodipin 5 mg. Nah, mungkin yang berbeda itu adalah dari satu packagingnya. Yang kedua, mungkin ada tambahan-tambahan tertentu di obat-obat bermerek. Misal, ada yang dia extended release, atau ada yang dia membuat penyerapannya lebih bagus, ada yang membuat nggak bikin mual, atau gimana. Nah, itu memang ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi gini, untuk peredaran obat di Indonesia itu semuanya diawasi oleh BPOM. Seharusnya obat generik maupun paten itu kandungannya sama, efeknya juga sama. Kayak amlodipin 5 mg sama Norvasc 5 mg, efeknya sama-sama nurunin tensi kok. Terus abis itu kalau misalnya ada antibiotik, mungkin teman-teman pernah dengar juga metronidazole sama Flagyl. Ini ya sama-sama metronidazole isinya, sama aja, cuma harganya aja yang beda. Kalau efektivitasnya gimana? Jadi di atas kertas efektivitas dari obat generik dan obat paten itu sama. Tapi gini, bisa jadi pada prakteknya efek dari obat paten atau obat generik bermerek efeknya bisa lebih cepat atau lebih baik dibanding obat generik. Kenapa? Itu ada beberapa yang bisa menyebabkan hal itu. Yang pertama itu dari yang tadi saya bilang, ada pembawanya yang beda, ada faktor-faktor lain penambah selain si zat aktifnya, itu bisa pengaruh. Kemudian yang kedua itu dari mindset si peminum obatnya, jadi placebo effect. Ketika kita ngelihat obatnya ini misalnya packagingnya bagus, terus dari perusahaan yang besar, perusahaan farmasi terpercaya gitu ya, terus harganya lebih mahal, terkadang itu bisa menimbulkan yang placebo effect tadi. Jadi dari sugesti kita itu merasa bahwa oh, obat ini lebih bagus daripada yang generik. Nah, dari situ akhirnya bisa lebih cepat menyembuhkan dan menimbulkan efek yang diinginkan kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gap harga dari obat paten, obat generik bermerek dan obat generik biasa. Kita ambil masih amlodipin. Kita mereknya
Norvas ya. Norvas obat patennya yang pertama kali ditemukan. Itu kalau misalnya teman-teman cari di Tokopedia, Norvas 5 mg itu harganya sekitar 60.000 sampai 80.000 per 10 tablet. Nggak apa-apa, bagus kan? Bagus dong. Kan obatnya dipakai luas dan untuk nurunin tekanan darah. Dan nurunin tekanan darah kan penting banget. Jadi 60.000 worth it kan? Worth it nggak? Sehari harus minum 1. Kalau misalnya dihitung selama 30 hari berarti kurang lebih antara 180 sampai 250 ribuan. Tapi sebelum teman-teman ngambil kesimpulan, mau tahu nggak harga amlodipin yang generik itu berapa? Per 10 tablet harganya adalah Rp1.700. Itu bukan per biji, per 10 tablet. Jadi berapa kali lipat harganya bisa teman-teman hitung sendiri. Nah, kenapa sih harganya bisa mahal gitu? Karena memang kalau misalnya obat yang paten itu dia membutuhkan proses untuk R&D, untuk pengembangan obatnya, menemukan obatnya, dan trial uji cobanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Jadi memang dia harganya bisa jadi lebih mahal. Selain itu packagingnya juga lebih bagus, iklannya juga gila-gilaan gitu kan. Kemudian kalau obat generik, dia akan mengcopy dari obat yang patennya sudah habis. Yang setelah 20 tahun itu dia ambil, dia copy zat aktifnya, terus dikemas dalam kemasannya sendiri yang biasanya lebih sederhana ya kalau misalnya obat generik itu. Makanya dia harganya bisa jauh lebih murah karena nggak ada proses yang R&D tadi, mungkin uji cobanya atau untuk mengeluarkan obatnya itu lebih mudah di sebuah negara kayak gitu. Dan dia nggak ada untuk iklan-iklanan, makanya costnya jauh di bawah sama obat paten. Nah, terus kalau misalnya obat generik bermerek gimana? Kenapa dia bisa harganya mahal? Nih contoh ya. Contoh lagi masih amlodipin. Ada obat amlodipin yang harganya juga lumayan mahal, tapi dia bukan paten. Dia mereknya Tensivast. Tensivast itu harganya kalau nggak salah sekitar 50 sampai 60 ribuan juga. Dia di bawahnya Norvas harganya, tapi ya tetap mahal kan? Padahal dia generik juga, cuma dikasih merek gitu aja. Nah, kenapa bisa mahal? Padahal dia kan nggak R&D segala macam. Dia ya sisa-sisanya yang tadi, dari packagingnya, dari iklannya, terus ya nggak tahu sih dari mana lagi ya. Pokoknya kok bisa mahal gitu saya juga nggak ngerti. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi worth it nggak sih kalau misalnya kita mengeluarkan uang sekitar 20-30 kali lipat untuk membeli obat paten atau obat generik bermerek dibandingkan dengan kita membeli obat generik yang biasa? Jawabannya adalah tergantung. Semua itu tergantung. Jadi kalau misalnya tenaga medisnya ini dia tuh merasa efeknya obat paten ini memang lebih baik, jadi memang dia akan cenderung memberikan obat-obat tersebut. Tujuannya adalah supaya pasiennya bisa lebih cepat sembuh. Atau dari keluarganya misalnya, dia kurang percaya dengan efek obat-obat generik yang murah. Dia nggak suka dengan obat-obat yang murah karena kesannya saya periksa mahal-mahal tapi obatnya kok murah gini, obatnya jangan-jangan jelek. Nah, kalau ada yang kayak gitu, ya udah dikasih aja obat yang paten atau obat bermerek. Kenapa? Karena itu akan lebih mensugesti dirinya sendiri untuk lebih cepat sembuh, kayak gitu. Di sisi lain, kalau misalnya dari saya pribadi, saya lebih suka menggunakan obat-obat generik karena obat generik dengan kualitas yang nggak jauh beda atau bahkan sama, dia harganya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat lebih murah dibanding obat yang paten atau bermerek. Kayak gitu. Dan saya yakin di luar sana pasti nggak sedikit orang yang mempunyai pandangan yang sama dengan saya. Kayak gitu. Ya sudah, kalau gitu ngobrol-ngobrol selesai sampai sini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye!